Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad amma ba'd. Jemaah salat maghrib dan insyaallah salat isya Masjid Baitur Rahman yang saya hormati, takmir masjid, seluruh pengurus yang saya hormati, dan terlebih pada para sesepuh yang saya hormati, saya muliakan. Bersyukur senantiasa mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore dan malam ini kita mendapatkan limpahan karunia nikmat dari Allah yang begitu besar. Tentu nikmat sehat, terlebih nikmat iman Islam, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir melakukan ibadah salat maghrib dan insyaallah salat isya dengan berjamaah. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, dalu menika kula badhe ngaturaken dua ayat, semoga cukup nih, dari surah Al-Baqarah di ayat 214 dan surah Al-Imran 142 yang kula pinten Bapak Ibu sampun asring membahas, memahami dan mendengarkan kajian tentang ini, sehingga kalau sudah sering ya kita mengulang lagi supaya lebih ngelotok gitu nih. Namun saat rempun yang ngapunten dilalah dua ayat ini kok angkanya sama. Al-Baqarah 214, Al-Imran 142. Angkanya 3 kan sama Pak itu. Ampun udah ada ya. Mistik. Saya ada mistik. Walian ya begitu. Jadi ini kalau orang suka gitu menarik loh. Wah, kok ya dua ayat mirip nanti bunyinya dan maknanya. Sing siji 214, sing siji 142, dan 3 kan sama ini diulang-ulang. Tapi kita kan ya hanya masya Allah kok bisa pas begitu ya. Di Al-Baqarah 214, sekali lagi Bapak Ibu yang sudah sering membacanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu ujian, cobaan seperti yang dialami orang-orang sebelum kamu atau orang-orang yang terdahulu? Mereka ditimpa dengan kemelaratan, penderitaan, wazulzilu, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah
datang pertolongan Allah. Ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, qarib. Nah, ingkang Al-Imran 142, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Di awal ayat disebut am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira akan masuk surga? Samina. Padahal belum nyata bagi Allah. Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum. Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, wa ya'lamas sabirin, dan belum nyata pula orang-orang yang sabar. Terus Bapak Ibu, dua ayat menika mengenai lajeng kita gabung itu seolah meringkas bahwa tiketnya surga itu ada tiga yang besar pokoknya. Di ayat yang pertama kula wasaken wau, apakah kamu akan masuk surga sementara kamu belum datang kepadamu ujian, cobaan, di mana ujian cobaan itu juga pernah diberikan, dirasakan kepada orang-orang terdahulu sebelum kamu. Wa zulzilu, bahkan digoncang-goncang dengan musibah yang luar biasa. Bahkan hatta yaqula rasul saja sampai ngendika. Dan walladzina amanu ma'ahu, bersama orang-orang yang beriman yang mengikuti Rasulullah. Apa kata beliau? Mata apa namanya? Nasrullah. Apakah tidak ada pertolongan Allah? Dan Allah pun menerangkan ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu sangat dekat atau sudah dekat. Kanjeng Nabi diuji habis-habisan itu kan 20 tahun Bapak Ibu, menghadapi sebuah guncangan-guncangan luar biasa, menghadapi kekafiran, kemunafikan, kemusyrikan, dan juga diuji dengan kemelaratan. Setelah berada di Madinah kan kemudian bekal mereka juga semakin habis sehingga menjadi menderita. Kulo panjenengan sami diuji seminggu wis koyone 10 tahun. Kaya ora ono wong liya sing menderita liyane aku ngoten. Wis ndonga saka subuh nganti tekan jam 7 ora metu-metu. Sampai mengadu pada Allah dulu, Allah, kenapa ya Allah, kenapa? Seolah-olah orang lain tidak ada yang mengalami. Banyak-banyak yang mengalami mengalami dewi tok. Dan kadang-kadang sampai-sampai kadang kita sampai tidak merasa bahwa Allah tuh nggak mau nikmat kita. Kayak Allah yang ngenai penderitaan terus itu. Sing nikmatnya diungkap itu. Rasulullah 20 tahun Bapak sekalian. Jadi yang pertama seolah harga surga itu yang pertama kita diuji oleh Allah dan pasti kan apa ahasiban nasu ayutraku ayakulu amana wa hum la yuftanun. Nah wis wani ngomong iman kepada Allah sudah deklarasi mundur bareng-bareng.
wes menyatakan diri beriman kepada Allah, oh itu pasti diuji. Sudah rumusnya, tidak ada yang tidak. Kalau ingin masuk surga. Dan berbeda-beda. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diciptakannya manusia mati, hidup, tidak ada, menjadi ada. Itu dalam rangka diuji. Di antara kamu siapa yang lebih baik? Ketika diuji itu, di antara kamu siapa yang iso nanggapi ujian itu dengan lebih baik? Kata Ustadz Jasir ketika pengajar median itu, jadi mana yang lebih baik, bukan mana yang lebih banyak. Yang dilihat Allah itu yang lebih baik. Orang mulai maca tasbih ping 10.000 ngalahke sing 1.000 belum tentu. Apik sing ndi. Maka alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kamu yang lebih baik? Bapak Ibu, jadi yang pertama, tiket atau harga surga yang pertama itu kata Allah adalah ketika manusia diuji oleh Allah, sudah diberi ujian, cobaan oleh Allah. Ya, setiap hari kita janjani pun manggil ujian Bapak Ibu. Saus yang rada endeng-endeng, cobi mungkin dinten kalau wow hari tadi kita apa yang kita hadapi yang membutuhkan kesabaran. Kalau dinten kita mungkin mengalami hal apa gitu. Hal apa PTE ngerti-ngerti neng teras terus ngelek itu ujian antara miso karo ya pancen iki pitik leleng teras itu dikongkon Gusti Allah gitu. Kita kan nggak pernah berpikir Pak, pitik kurang ngajar, nenek pitik soleh ya orang hati pitik kita nggak terasa. Saya itu sejak tadi kan sempat panas Pak udara. Pulau salah satu kelemahan loh, ada panas itu serangannya di sini, sampai pundak ini kencang-kencang. Tadi persiapan di lapangan itu karena kerja bakti saya duduk saja, Pak RT saya, Mas jenengan kita sakit lu, pun mawon istirahat, belum Pak RT. Saya duduk, wah alhamdulillah Pak RT saya paham sekali, aku lumayan dulu. Jenengan jelas ini buatan sehat nih, malah nih bedek. Iya, memang agak enak. Ujian. Saya menyanggupi Baitur Rahman untuk sehat ya. Karena nanti setelah ini harus memfekkan data Pak, menerima korban juga ya. Mana yang gini yang gini. Ya. Mungkin kemudian apa hari tadi kita di kalau mau badhe ngeterke lare kula daftar ten SMA Madya 2 ten MUA kan tidak salah tutup gitu. 10 kelas sudah dapat 4 kelas penuh, rauman ya. Tekan APMD, mobil kula kok mambu karet. Ternyata AC ini Pak, macet kemudian kok mobil, waduh, alhamdulillah depan APMD ada parkiran ya sampai asapnya keluar. Dulu pernah jadi lo kaget, udah. Lah ya otomatis pas panas-panas ya. Wow, biasa ora mau. Oh, ini ujian gitu. Ya, sampai sana dibilangi, Pak, ini nanti kalau diterima ya untuk seragamnya 7 juta, untuk pembangunannya 11 juta, ujian kedua gitu. Ya ujian Pak. Happy mana? Itu lumayan yang Pak Edi muhin lu duit mana? Gak rasa ini dihile sekolahnya bapakmu biar saya gitu Pak. Biar bangga. Gimana Pak? Yang daftar banyak juga padahal Sudah banyak Pak ini.
Luar Jawa Pak itu penyerang sama. Dan yakin mesti terpenuhi kan itu berapapun. Jadi itulah setiap saat mengenai ibu-ibu juga tadi mengalami ujian apa. Allah selalu menguji dan manusia tidak akan lepas dari ujian. Rampung ini besok ketemu ujian yang lain. Itu sudah rumusnya kan. Ketika kita mengatakan iman kepada Allah, ya sudah siap-siap uji. Isara menghadapi ujian itu. Itu tiket surga. Yang itu semua orang-orang sebelum kamu mengalami bahkan mungkin lebih berat. Nah, ngomong malih saat ini kita menjadi diingatkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diuji oleh Allah. Kulo yang sami didhawuhi putrane 10 tahun belum sholat kon mukul. Wani ra mukul berapa? Tegel ora mukul. Pukulnya yang cara yang kemudian dia berbeda pukulnya gitu. Tapi tegel tidak. Anak kita berhari-hari main game HP ngerebut tegel. Wah, simpen seminggu ora nyekel HP, tegel kok. Anak itu lincutan, gelimpang, belum tentu tegel. Apalagi ketika mau mondok ke anaknya, tegel ora ya anakku ndak teno gak mau buka-buka kulkas wae nang pondok terus piye kan gitu. Oleh maaf diatur antri. Nabi Ibrahim tidak hanya itu, suruh nyembelih Pak. Suruh nyembelih. Dan beliau tentu lulus, walaupun juga pakai pertimbangan. Tapi karena kesolehan putranya Ismail dan juga bapaknya, akhirnya beliau lulus ujian itu. Nah, Bapak sekalian, itulah yang pertama tiga. Karena apa? Kita yang mendapatkan amhasibatum antadkhulul jannah. Para ahli tafsir beberapa mengartikan jannah itu ada yang mengartikan kebun yang indah. Sapi-api kebun KWT itu rumah nopo pada swarga. Awal di total ya apik, memang sudah apik, ini tidak ada apa-apanya dengan surga. Juga jannah itu diartikan taman, ya sama nih. Taman yang kita belum pernah melihat. Sapi-api tamannya Pak Heri Sudiarto. Itu rumah nopo karena taman surga. Padahal itu sudah apik banget ya, kalau di Kodia. Tapi belum ada apa-apanya dengan surga. Tapi kemudian Buya Hamka juga menafsirkan secara pengertiannya bahwa jannah itu suatu kebahagiaan, suatu keindahan yang belum bisa dilihat, belum tampak. Satu kebahagiaan, suatu kesenangan yang belum bisa tampak, itu jannah, itu surga. Sehingga Bapak Ibu biasanya pun ahli bahasa Arab niku ngendika setiap kata yang ada jim dan nun itu artinya tidak tampak. Contohnya jannah tadi. Sing kedua apa? Jin. Jin itu tidak tampak. Nah, jin tampak itu bermasalah. Jinnya sedang bermasalah. Ngetok wong wae itu unek-uneke bojone begini. Jadi itulah jannah. Nah, tiket yang pertama tadi adalah manusia diuji, dicoba oleh Allah. Dan Bapak Ibu, semua kita mengalami itu apa saja. Kan jelas wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyirish shabirin.
Kalau dalam ayat ini tadi dijelaskan wazulzilu hatta yaqula rasul, wazulzilu goncangan-goncangan. Diawali dengan masa tumul ba'sa wa dharra, pemelaratan dan penderitaan. Sama. Manusia akan diuji dengan kekurangan harta. Bahkan diawali dengan rasa khawatir, rasa takut, kekurangan makanan, kekurangan harta, buah-buahan. Itu ujian-ujian yang akan ditimpakan kepada manusia. Rasa takut, pulau kita alami Bapak Ibu. Khawatir, ketakutan. Sesuk piye itu kan kita, itu bagian dari ketakutan. Sesuk anakku naik gede piye gitu loh. Kahanane sok piye itu kan bagian ketakutan Pak. Kita sesuk mangan nopo. Nah itu keimanan kita diuji. Kalau kita yakin ya sudah, Allah sudah mengatur, selesai. Tapi kan tidak bisa mudah seperti itu. Duh, ekonomi sesuk kayak piye. Ya, makan gratis beliau ini masalah tidak kan jadi masalah. Beberapa siswa di kota sudah mulai beraksi ketika dapat makanan lebih laci, nggak mau karena biasanya makan enak-enak. Ya di mana sedang diatur itu makanan 10.000 yo simpen loh, biasanya kelas-kelas 15-20.000 sesupi dan sebagainya. MK memutuskan mengabulkan sekolah dasar itu kewajiban pemerintah membiayai baik negeri swasta. Setelah sampai juga dasar masuk lagi sampai gitu. Orang stres juga Bapak. sampai Orang yang mumet sak persen pun ke siswa. Saya bayarin gurunya sinten. Mampukah pemerintah mengalokasikan anggaran untuk makan gratis saja habis. Nah misalnya nanti nggak ada kebijakan kemudian itu dipilah-pilah, oh mungkin SPP-nya itu sekolah swasta berat. Berat. Sesuk piye ya ketakutan itu kan. Ketakutan. Nah itu menimpa kita. Semuanya Bapak Ibu sekalian, termasuk kita ketakutan bagaimana kita nanti setelah nyawa kita diambil oleh Allah, kita di alam kubur, bagaimana di sana ketika kemudian yaumil ba'ats, hari kebangkitan, bagaimana dihisab. Itu kan ketakutan. Tapi orang yang beriman, selama beriman kepada Allah, tidak syirik kepada Allah, ya insya Allah surga. Perkara surga ini nomor piro, sesuatu urusan sana. SOP kita yang penting iman, amal soleh, wujudnya ya sholat, orang syirik, nanti itu selesai. Islam itu gampang sekali. Maka kita bilang saja, wong Islam itu surga. Orang Nasrani itu aja sudah pasti Pak, dia bapak ini sudah ke surga gitu ini. Sudah dijemput di surga. Kita malah kadang-kadang iwat malah amal soleh orang. Waduh. Malah gitu Pak. Dia itu kalau sambutan kan begitu. Ini sudah di surga. Wah, beneran ya dia itu. Lah kalau kita kadang-kadang ini surga, sholat luar bakal suwen Pak. Ya kita orang Islam surga. Nah, iman, amal soleh tidak syirik. Nah, masalah surga nomor piro itu nanti urusannya. Antrine keberapa itu tapi kan punya di sana. Itu ketakutan. Maka menyelesaikan ketakutan itu dengan iman. Baca nomor kali Bapak Ibu, kita yang ke Al-Imran, berjihad. Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum. Harga surga itu ketika orang sudah berjihad. Jihad di para ahli itu menafsirkannya, yang pertama dari kata jahadu, kesungguhan mengkonsep hidup ini ke Bapak Ibu, merencanakan untuk perbaikan. Maka
ada kemudian tajdid, gerakan pembaharuan supaya Islamnya lebih bagus itu. Nah, ini saya mampu kesirikan, bagaimana nanti ke depan itu harus hilang itu. Ada program itu jadi. Bapak Ibu, kita sekarang di 8 Zulhijjah. Apa yang kita lakukan 9 Zulhijjah? Itu kita siapkan hari esok, Bapak Ibu. Jangan lupa besok kita puasa. Atau mungkin sudah ada yang mulai tanggal 1 kemarin. Setidaknya besok itu. Kalau tidak, ya rugi, Pak. Makanya konsepnya apa? Puasa 9 Zulhijjah, Arafah 1 tahun yang sudah kita diampuni oleh Allah, dan insya Allah 1 tahun ke depan dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Rugi nanti rapas. Kita konsep sekarang jatuh sungguh-sungguh, Pak Eko tangi sahur misalnya. Saya aku udah sahur ya, sebenarnya tangi minum. Aku udah sahur malah muntah. Ya rasa sahur. Kemudian sampai hari tasyrik apa yang kita lakukan? Memperbanyak takbir. Termasuk hari ini kan kita sudah takbir mutlak, Bapak Ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil pulang di rumah, ibu sambil nyuci, sambil di pasar nunggu dagangan, silakan. Tapi mulai besok sore takbir khoyat, yaitu waktunya dianjurkan, misalnya pada sholat wajib kita takbir. Kalau kemarin dan sampai sekarang masih terserah, bebas. Akan saya perbanyak, karena itu dzikir yang bagus. Program itu jadi sungguh-sungguh. Dan akhirnya nanti ya terakhirnya mujahadah itu kita praktekkan. Konsep ini tidak hanya teori saja. Kalau di organisasi kan wah nanti gini-gini, ya dipraktekkan tenang, dan mujahadah akhirnya. Orang yang tingkat jatuh dalam arti konseptual itu yang harus kita lakukan. Apa Zulhijjah ini? Zulhijjah termasuk bulan yang dimuliakan Allah, 4 bulan. Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 4 sisi yang Rajab. Apa nanti setelah Zulhijjah, Muharram, ada puasa di sana. Bapak Ibu bersumpah, aku ini jelali mulai tanggal 9 Zulhijjah, pokoknya tak tutup pintu, aku ora gibah misalnya. Wah, itu jihad kan. Jihad yang paling abad itu ora gibah. Nah, mengeramahkan itu kuat. Itu luar biasa, karena bulan-bulan mulia itu usahakan meninggalkan kemaksiatan, Bapak Ibu. Di samping amalan-amalan yang sudah dituntunkan Nabi, salah satu hal penting ya bagaimana kita meninggalkan kemaksiatan, diganti dengan salah satu meninggalkan kemaksiatan orang riba. Itu meninggalkan kemaksiatan luar biasa, just like itu perlu konsep tadi dan perlu dipraktekkan mujahadah. Nah, monggo kita konsep nanti Muharram apa yang kita lakukan dan seterusnya. Dan tentu hal-hal yang sifatnya untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saudara kita di Palestina, ya tentu jihadnya jelas, jihad secara fisik. Mereka, saudara kita sudah semua ikhlas, Pak, pasrah betul pada Allah, luar biasa. Pokoknya Allah. Ya, itu saudara kita di sana. Nah, kita kan jihadnya dengan jalan yang lain tadi. Kesungguhan untuk menuju ketaatan kepada Allah yang lebih baik, lebih istiqomah. Jihad. Nah, kemudian wa ya'lamus sabirin, yang ketiga, tiket surga itu kesabaran. Nah, mau aku mungkin di malam Rabu dulu sudah saya sampaikan. Ya, kita akan batin jenenge sabar terus ya panjenengan ben sampeyan Pak Isanya Pak. 47 gitu. 44 atau 44 gitu. Sudah hampir selesai. 4 menit gitu. Sabar Bapak Ibu.
Bapak ibu-ibu dados monggo jenengan badhe batin angel wae nek ngomong gampang sobar seber monggo mang batin ngoten niku ning gelem ora gelem ade pacet kudu sabar. Solusi terbaik menyelesaikan masalah adalah sabar. Ora ono solusi yang lebih baik menyelesaikan menghadapi masalah selain sabar. Manggulei apa? Solusi yang terbaik menghadapi masalah sabar. Tidak ada solusi yang lebih baik dibandingkan dengan sabar. Dan itu perintah Allah. Bukan berarti sabar itu menang baik. Kita menang tapi tetap berkreativitas mencari solusi yang kreatif. Itu sabar. Sabar itu menghadapi masalah dengan bertahan tetapi tetap mencari solusi yang kreatif. Dados kula wau rada kliyem-kliyem niku nggih minum Panadol. Niku usaha kok urung mari-mari ya karo dipijet-pijet. Padahal jarine ora oleh gitu. Kok nek ora mari ya dokter. Jadi harus ada kreatif. Nah, kreatif pun jane mlaku-mlaku kok mlayu-mlayu mungkin itu malah kreatif. Untuk keringate ini ya mempeng kadang-kadang. Itulah sabar, bertahan tapi tetap boleh solusi. Contohnya ibu bapak puasa itu bertahan, boleh solusi kreatif dan yakin, punya keyakinan bahwa Allah mesti menolong kita dan Allah memberi beban itu tidak mungkin melebihi kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mungkin Pak. Kalau Allah memberi beban 40, mesti kita punya kemampuan di atas 40. Nggak akan melebihi kemampuan yang kita miliki. Sabar, bertahan, tetap cari solusi kreatif, dan yakin bahwa Allah akan memberi pertolongan. Tadi, bahwa pertolongan Allah itu sudah dekat. Pertolongan Allah itu dekat, dan Allah pasti memberi pertolongan selama kita beriman, selama kita beramal soleh kepada Allah. Seperti orang puasa, saya sampaikan dulu. Poso dari kecil, kesel tenan, ngelak tenan, ngelih tenan. Neng karena kita tahu maghrib itu oleh ngombe, kita kuat. Ibu-ibu jam 11 lemes, ya kita lah lemes, kesel jam 3 lemes. Tapi tetap kuat karena maghrib oleh ngombe. Yakin ada sesuatu yang pasti. Coba tiba-tiba puasa maghribnya tidak jelas jamnya. Hari ini diumumkan maghrib nggak tahu jam berapa gitu. Itu rakwat poso. Tapi karena sudah jelas maghrib hari ini jam 6 kurang 5 menit. Mbok ngelake kaya apa kuat. Tetap sabar, tetap bertahan karena ada keyakinan. Yakin bahwa Allah memberi pertolongan sehingga ketika kita diuji pun mampu Pak. Ya iki kudu tak lakoni. Piye tetep kudu tak adepi. Ora iso ucul dari ini. Justru ini Allah terus dene ulangan ini nek soal pada kita. Batin Bapak Ibu yang kedua silahkan. Ayo wong matongi nang jaman biyen ono iklan wit gedang awong pakel. Monggo ngerti ngoten. Ngomong gampang makoni. Ya monggo kok kalau menyampaikan kok. Ya monggo akan bareng-bareng gitu loh. Tapi Bapak Ibu saya yakin dengan kekuatan iman Islam menyadari bahwa semua ini dari Allah dan Allah tidak memberi beban yang lebih daripada kemampuan kita. Dengan kita semakin banyak mendapatkan nasihat-nasihat, terutama nasihat dari Allah dalam Quran ini, insya Allah apapun yang diberikan kita akan diberi kemampuan dengan selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keluarga kami termasuk hamba-hamba yang 3 hal tadi diberi kemampuan untuk bisa melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Bapak Ibu ibadah kurbannya tahun ini jadi ibadah kurban yang benar-benar diterima oleh Allah SWT, menjadi amal soleh kita dan saudara kita yang sekarang sudah siap-siap untuk ke Arafah, sudah siap-siap haji di sana, semoga diberi kemudahan, kelancaran dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
Makanya yang saya pelotarakan, kalau ada hal yang kurang atau salah saya mohon maaf. Ya, nanti suatu saat ketika ada kesempatan kita lanjutkan lagi. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke apa menuju Mina? Saya tak lihat, saya